Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya di Fireza Utayana di acara Radar Berita. Salah satu fasilitas yang bisa digunakan saat penumpang naik bus adalah toilet. Namun toilet ini hanya boleh digunakan saat bus berjalan dan untuk buang air kecil saja. Ketika bus berhenti, jangan coba-coba untuk buang air kecil apalagi air bersih di toilet yang ada di kabin, mengingat lubang pembuangan dari bus ini langsung ke tanah. Seperti halnya sebuah video viral yang diunggah di TikTok oleh akun @ezamaulana. Dalam video tersebut memperlihatkan bahwa bus yang dia naiki tidak boleh jalan setelah mengisi solar di SPBU. Alasannya karena ada kotoran yang keluar dari toilet dan langsung jatuh ke aspal di SPBU. Pada video tersebut terlihat satpam SPBU masuk ke kabin bus dan menanyakan siapa yang buang air besar. Satpam tersebut mengatakan bahwa bus tidak akan jalan sampai ada yang mengaku siapa yang buang air tersebut. Sales staf karoseri Tentram Dimas Raditya mengatakan bahwa toilet yang terpasang pada bus di Indonesia biasanya belum memiliki tangki pembuangan, jadi apa yang dibuang langsung turun ke jalanan. Dan jika dipakai untuk buang air besar tentu tidak higienis dan membuat jalanan kotor. Selain itu bisa mengganggu pengguna jalan lainnya ketika melihat kotoran di jalan raya. Informasi selanjutnya, berakhir sudah sandiwara 4 pelaku sebuah laporan palsu di Desa Muspika Sari, Mustika Jaya, Kabupaten Bekasi. Kebohongan mereka telah terungkap. Wahyu Suhada yang berusia 35 tahun bersama dengan 3 rekannya, Abdul Mulki berusia 37 tahun, Dena Surya 25 tahun, dan Asep Riak 35 tahun membuat peristiwa palsu seolah-olah mereka mengalami kecelakaan lalu lintas. Mereka berempat menyusun skenario kecelakaan dan laporan palsu demi mendapatkan uang sebesar 3 miliar rupiah sebagai klaim asuransi jiwa. Wahyu merupakan otak di balik kecelakaan palsu, menyusun skenario jika dirinya ditabrak mobil Fortuner saat mengendarai sepeda motor dan hilang terseret arus di Sungai Kalimalang. Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan menyatakan bahwa pelaku Wahyu tidak hilang di Sungai Kalimalang dan sekarang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Gideon menjelaskan bahwa setelah menerima laporan dan tak kunjung menemukan Wahyu di Sungai Kalimalang, timbul rasa kecurigaan atas laporan para saksi. Polisi lalu mendalami keterangan saksi dan menemukan fakta bahwa kejadian laka lantas yang mereka laporkan merupakan kejadian fiktif dan hasil karangan mereka sendiri. Mereka semua yang merekayasa dan membuat laporan palsu mengenai orang hilang dan hanyut di Sungai Kalimalang itu mengaku sengaja membuat laporan tersebut demi mendapatkan uang klaim asuransi 3 miliar rupiah. Atas perbuatannya, 3 tersangka yang berhasil diringkus akan dijerat dengan pasal 220 KUHP mengenai laporan palsu. Sementara Wahyu masih terus dicari dan diburu oleh polisi. Petugas gabungan bahkan menerjunkan 50 personel untuk mencari keberadaan Wahyu yang ternyata merupakan tersangka sekaligus dalang di balik laporan palsu yang sudah dibuat. Baik pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini. Saya di Fireza Utayana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.